Nah, langkah pertama adalah kita bentuk dulu untuk persamaan karakteristiknya dengan menggunakan formula A lambda kuadrat dikurangi B lambda ditambah dengan C sama dengan 0. Nah, pada slide sebelumnya kan kita sudah memperoleh nilai koefisien A, B, dan C. Kita substitusi hanya 1 lambda kuadrat, B-nya 0 dikali lambda, ditambah C-nya adalah min X berpangkat 2, sama dengan 0. Jadi, 1 dikali lambda kuadrat, ini 0, dikurangi dengan X berpangkat 2 sama dengan 0. Nah, jika kita pindahkan X kuadrat ini ya, ke ruas kanan, maka menjadi lambda kuadrat sama dengan positif X berpangkat 2. Nah, ini adalah bentuk persamaan kuadrat yang jika kita sederhanakan, maka nilai lambdanya adalah pangkat 2 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Karena akar kuadrat, maka nilainya adalah plus minus dari X berpangkat 2. Nah, pangkat 2 yang ini menjadi berpangkat 1/2. Sehingga lambdanya adalah plus minus X. Nah, kita lihat bahwa ini adalah akar-akar dari persamaan kuadrat, di mana akarnya ini adalah dua akar real dan nilainya ya berbeda, yaitu lambda satunya adalah positif X, kemudian lambda 2-nya adalah negatif X. Nah, ini kita misalkan sebagai persamaan kedua. Jadi, dari persamaan ini diperolehlah persamaan karakteristiknya. Ya, jadi persamaan karakteristiknya, nah dituliskan yang pertama itu persamaan karakteristiknya adalah dy dx sama dengan lambda 1, lambda satunya adalah X. Kemudian persamaan karakteristik yang kedua adalah dy dx sama dengan lambda 2 sama dengan negatif X. Nah, dari dua persamaan karakteristik ini nanti kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Nah, langkah kedua adalah diintegralkan persamaan karakteristiknya. Jadi kita ambil untuk yang persamaan karakteristik yang pertama, dy dx sama dengan X. Kita sederhanakan dulu ya, dy-nya kita gabung untuk X-nya, X dx. Kemudian kita integralkan kedua ruas, integral dy sama dengan integral X dx. Nah, untuk integral dy ini nilainya adalah y, kemudian integral X dx adalah X berpangkat 2 per 2 ditambah dengan konstanta. Kita misalkan konstantanya adalah C1. Atau kita pindahkan ke ruas kiri untuk I X kuadrat per 2-nya menjadi Y dikurangi X pangkat 2 per 2 sama dengan C1. Ini kita misalkan dengan persamaan yang ketiga. Nah, kemudian persamaan ini, ya, persamaan ini kita misalkan persamaan 3 ini sebagai C. C-nya adalah Y dikurangi X kuadrat per 2. Kemudian dari nilai C-nya, ya, dari nilai C-nya ini, ya, dari nilai C sama dengan Y dikurangi X kuadrat per 2, kita cari turunannya secara parsial terhadap X dan terhadap Y. Atau kita tulisnya misalnya ini, kita cari dulu turunan parsialnya si X terhadap X, maka jika fungsi ini kita turunkan terhadap X, maka diperoleh
Yang ini ya, kita turunkan yang ini. Nah, kalau ini kita turunkan, hasilnya kan adalah min 1/2 dikali pangkatnya ini kita turunkan ke depan dikali 2 dikali X pangkatnya dikurang 1 menjadi pangkat 1. Sehingga hasilnya adalah min X. Kemudian kita turunkan lagi yang kedua kalinya terhadap X. Jadi saya tulis si XX. Jadi si X ini kita turunkan lagi terhadap X. Nah, jika fungsi min X kita turunkan terhadap X, maka hasilnya adalah min 1. Yang kita ambil adalah nilai negatifnya. Kemudian kita cari lagi C. Jadi kita cari lagi turunan parsial C terhadap variabel Y. Nah, jadi fungsi ini kita turunkan dia terhadap Y sekarang. Nah, hasilnya adalah 1. Nah, jadi yang kita ambil yang di depan X-nya aja di sini. Kemudian kita cari lagi untuk turunan keduanya dari si Y. Kita tulis si Y-nya adalah nilainya 0. Jadi ini kita turunkan lagi terhadap Y. Nah, langkah selanjutnya adalah mencari lagi untuk yang persamaan karakteristik yang kedua, yaitu lambda 2. Ini kita sederhanakan ya. Kita gabungkan untuk yang min X dengan dx. Kemudian kita cari integral kedua ruas. Integral min X dx, ini integralnya adalah Y. Kemudian min X integralnya adalah min 1/2 X kuadrat. Jangan lupa ditambah dengan konstanta. Kita misalkan dengan C2. Ini kita misalkan persamaannya adalah persamaan keempat. Atau kita pindahkan ke ruas kanan untuk fungsi yang mengandung X. 1/2 X kuadrat sama dengan C2. Persamaan keempat. Nah, dari persamaan keempat ini kita cari lagi, kita turunkan secara parsial. Jadi kita misalkan dulu. Kita misalkan ya, ini sebagai eta. Kalau yang tadi untuk lambda 1 kita misalkan sebagai C. Nah, di sini kita misalkan sebagai eta. Ditambah X kuadrat per 2. Nah, dari persamaan eta ini, yang pertama dicari adalah turunan parsial eta terhadap X. Kemudian kita turunkan ini, ya, ini dulu terhadap X, kan berarti hasilnya adalah 1/2 dikali 2 ini kita turunkan ke depan, kemudian X-nya dikurangi 1, pangkatnya 2 dikurang 1 sama dengan 1, sehingga turunan parsial eta terhadap X bernilai X. Kemudian dari eta X ini turunkan lagi terhadap X, jadi turunan keduanya. Jadi yang turunan pertama ini kita turunkan lagi terhadap X, maka kan hasilnya adalah yang di depannya sama dengan depan koefisien dari X, sama dengan 1. Kemudian yang selanjutnya kita cari turunan parsial dari fungsi eta ini terhadap variabel siapa? Variabel Y. Nah, kita lihat fungsinya ya secara keseluruhan ini. Kita turunkan yang variabel Y-nya saja karena terhadap Y yang dicari. Maka turunan Y adalah 1. Kemudian yang ini kita turunkan lagi untuk kedua kalinya menjadi eta YY. Nah, ini turunan 1 terhadap Y kan adalah 0. Jadi sudah diperoleh tadi si X, si XX, kemudian si Y, si YY, dan pada persamaan karakteristik kedua diperoleh eta X, eta YY, kemudian eta XX, eta Y dengan eta YY. Nah, langkah yang ketiga untuk mencari bentuk kanoniknya adalah kita rubah variabel X dan Y menjadi C dan eta. Kemudian kita hitung nilai U XX, kemudian nilai U Y-nya.
Nah, kita cari dulu UXX-nya. Ya, untuk penurunan rumus dari UXX ini silahkan lihat pada video part satunya ya. UXX-nya sama dengan U si kita tulis dulu formulanya, dikali si X berpangkat 2 ditambah 2 U si eta, kemudian si X eta X ditambah dengan U eta dikali eta X berpangkat 2 ditambah dengan U si, kemudian dikali si X ditambah dengan U eta dikali eta X. Nah, tadi pada slide sebelumnya kan sudah diperoleh nilai ini ya, si X, kemudian si X, eta X, si XX, dan eta XX. Sekarang kita ganti nilainya masing-masing. Sama dengan, kita tulis lagi U si-nya yang kita ganti adalah si X, tadi min X berpangkat 2, min X ya, ditambah dengan 2 U si eta. Nah, si X-nya adalah min X, eta X-nya adalah X, ditambah U eta dalam kurung eta X-nya adalah X, jadi berpangkat 2 ditambah U si. Nah, si XX-nya adalah min 1 ditambah ini U eta, kemudian si eta XX-nya adalah 1. Kita sederhanakan. Kita kali ya. Kita kali ini berarti min X kuadrat U si ditambah dengan min X dikali X adalah min X berpangkat 2 dikalikan dengan 2 berarti menjadi negatif. Ini saya tulis menjadi negatif 2X kuadrat U si eta ditambah dengan X kuadrat U eta dari sini, kemudian U si dikali min 1 berarti menjadi negatif U si, kemudian yang ini berarti ditambah U eta. Nah, ini kita misalkan sebagai persamaan yang kelima. Kemudian yang selanjutnya adalah kita cari UYY-nya. Ya, jadi kita cari UY-nya. UYY-nya ya, formulanya ditulis seperti ini. U si dalam kurung si Y pangkat 2 ditambah 2 U si eta dikali si X, si Y. Nah, ini si Y seperti pada video bagian 1 ya, si Y kemudian eta Y ditambah U eta dalam kurung eta Y berpangkat 2 ditambah U si dikali si Y-nya ditambah U eta dikali eta, jadi dikali eta Y-nya. Nah, sekarang kita tinggal mengganti si Y eta Y, ini juga eta Y sudah diketahui nilainya ya pada slide sebelumnya. Kita tulis sama dengan, kita tulis dulu ini U si. Nah, eta si Y tadi ya, si Y yang ini nilainya kan adalah 1. Lihat pada slide sebelumnya, ditambah dengan 2 dikali U si eta. Nah, si Y yang ini nilainya adalah 1. Kemudian eta Y ini nilainya juga adalah 1. Ditambah, saya perbaiki dulu, ditambah ya, ini U eta dikali eta Y-nya, yang ini eta Y-nya itu adalah 1 berpangkat 2 ditambah
U si, kemudian si y-nya adalah 0 ditambah U eta, kemudian eta y-nya adalah 0. Kita sederhanakan. Ini dikali U sisi dikali 1 kuadrat sama dengan U sisi. Kemudian ini juga 1. Jadi hasilnya adalah U2 U si eta. Kemudian ditambah U eta. Ini hasilnya 0, ini juga 0. Nah, ini kita misalkan sebagai persamaan ke-6. Jadi sudah diperoleh nilai UXX. Ini adalah UXX. Dan yang ini adalah nilai Y-nya. Nah, langkah selanjutnya. Langkah yang keempat. Langkah keempat, kita substitusi. Jadi substitusi persamaan 5 dan persamaan 6 ke persamaan diferensial yang ada pada soal yang diketahui, yaitu UXX sama dengan X kuadrat dikali UY-nya. Jadi UXX-nya kita ganti, tadi hasilnya adalah X kuadrat U si dikurangi 2X kuadrat U si eta ditambah X kuadrat U eta dikurangi U si ditambah U eta sama dengan X berpangkat 2, kemudian UY-nya kita ganti menjadi U si ditambah dengan 2 U si eta ditambah U eta. Kita coba sederhanakan. Untuk yang X kuadrat U sisi yang ini, lihat pada atau kita sederhanakan dulu yang ruas kanan ya. Jadi ini saya tulis lagi, saya tulis ulang dulu ruas kirinya. X kuadrat U sisi dikurangi 2 X kuadrat U si eta ditambah X kuadrat U eta dikurangi U si ditambah U eta. Sama dengan ini kita kalikan X kuadrat U sisi, kemudian ini kita kalikan, berarti hasilnya adalah ditambah 2X kuadrat U 2X kuadrat U si eta, dan yang ini juga kita kalikan ditambah dengan X kuadrat U eta. Nah, kemudian kita sederhanakan. Kita lihat ruas kiri dengan ruas kanan. Ruas kiri ini ada X pangkat 2 U sisi, di ruas kanan juga ada ini, sehingga jika kita gabungkan di ruas kiri, maka X kuadrat U sisi dikurangi dengan X kuadrat U sisi yang ada di ruas kanan. Atau kita bisa coret. Kemudian X kuadrat ini juga ya kita bisa coret dengan yang di ruas kanan. Dan kita sederhanakan, yang tersisa adalah negatif 2X kuadrat U si eta. Ya, kemudian dikurangi U si ditambah dengan U eta. Ini adalah sisa pada ruas kiri, kemudian ruas kanannya yang tersisa adalah 2X kuadrat U si eta. Nah, kita coba gabungkan. Ya, hasilnya adalah min U si ditambah U eta sama dengan 2X kuadrat U si eta ditambah dengan 2X kuadrat U si eta. Nah, untuk ini kita gabung ya, min U si-nya ditambah U eta sama dengan, ini hasilnya adalah 4X kuadrat U si eta. Atau kita bisa tulis lagi bahwa U eta dikurangi U si sama dengan 4X kuadrat U si eta. Nah, perhatikan pada hasilnya tadi diketahui bahwa
C-nya adalah Y dikurangi X kuadrat per 2, dan etanya adalah Y ditambah dengan X kuadrat per 2. Jadi nilai lambda 1 dan lambda 2-nya. Nah, jika kita kurangi antara eta dengan C, maka hasilnya adalah kita tulis dulu etanya dikurangi dengan C-nya, berarti Y-nya 0. Y dikurangi Y adalah 0. Yang tersisa adalah X kuadrat per 2 ditambah dengan X kuadrat per 2. Nah, atau gini, Y ditambah dengan X kuadrat per 2, kita kurangi. Ini eta, ya, ini C. Dikurang X kuadrat per 2. Ini kita kurang, maka eta dikurang C sama dengan ini 0. Yang tersisa adalah X kuadrat per 2. Min dengan negatif ini jadi tambah X kuadrat per 2. Nah, hasilnya adalah 1/2 ditambah 1/2, hasilnya adalah X berpangkat 2. Nah, maka jadi kita tulis, maka kita bisa menyederhanakan yang kita peroleh tadi. Tadi kan kita peroleh U eta dikurangi U C-nya sama dengan 4X kuadrat U C dengan U eta. Atau kita jabarkan ini menjadi U eta dikurangi U C sama dengan 4. Nah, X kuadrat ini kita ganti menjadi ini, bentuk yang ini. Ya kan, X kuadratnya sama dengan eta dikurang C, makanya ini kita ganti menjadi eta dikurang C dikali dengan U C eta. Jadi atau saya tukar ruas kiri dengan ruas kanan. 4 eta dikurang C U C eta sama dengan U eta dikurangi dengan U C-nya. Atau kita peroleh hasilnya U C eta ini sama dengan U eta dikurangi U C dibagi dengan ini 4 N dikurangi C. Ini kita misalkan sebagai persamaan yang ke-7. Nah, kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa persamaan ke-7 ini adalah bentuk kanonik. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah bentuk kanonik, sudah diperoleh bentuk kanonik dari persamaan UXX sama dengan X kuadrat Y-nya. Ini adalah contoh soal untuk merubah PDP yang sifatnya hiperbolik menjadi bentuk kanonik. Sampai berjumpa kembali pada video persamaan diferensial selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.